Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang zuhur, Bapak Ibu atau adik-adik semua ya yang melihat webinar ini. Jadi ini adalah salah satu kelompok keahlian yang bungsu bersama-sama nanti yang terakhir dengan Pak Profesor Freddy Permanazen yang fisika teori. Dia asalnya bergabung bersama, kemudian ini pemecah. Jadi ini hal yang baru, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Kenapa nggak jalan? Oke. Jadi tagline dari kakak kami adalah fisika instrumentasi dan komputasi. Ya, jadi di sini ada level yang agak aplikatif dari aplikasi penerapan fisika, khususnya di bidang instrumentasi dan bagaimana fisika kita terapkan untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang macam-macam ya bidangnya dengan bantuan komputasi. Jadi ini adalah kakak kami ya, yang anggota kakak ada 8 orang, mulai dari Pak Fazi, Bu Nina, Pak Munir, ya Pak Profesor Mitra Jamal, dan Pak Irfan sendiri yang sekarang jadi komandan acara ini. Dan ada Bu Maria dan Pak Maman dan saya sendiri sebagai ketua kakak. Nah, secara umum, secara mudahnya ya di dalam kakak kami itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok penelitian. Penelitian pertama adalah yang fokus dalam pengembangan sensor dan aktuator, yang mengembangkan sensor berbasis eddy current, magnetik, dan sekarang juga diarahkan lebih berbasis pada material yang sifatnya nano, begitu ya. Nah, jadi ini kelompok atau topik riset besar pertama yang ada di kakak kami. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem elektronik yang menjadi sebuah instrumen yang digunakan untuk medis, kemudian karakteristik material, atau pengembangan sistem pengukuran aerosol, atau bahkan yang kita arahkan juga mengembangkan sistem instrumentasi berbasis IoT yang sekarang berkembang gitu ya. Kemudian dalam hal aplikasi komputasi, kita mengembangkan komputasi modul sistem fisik berbasis partikel, granular, juga sekarang lagi kita kembangkan itu bagaimana kita membantu teman-teman dari bidang biologi untuk pengembangan modeling sistem stem cell, gitu ya, penumbuhan stem cell seperti apa. Kemudian tadi seperti sudah disinggung juga bahwa beberapa kelompok keahlian menggunakan metode komputasi menggunakan density functional theory. Di kami juga mengembangkan itu, tapi kita fokus bagaimana merancang material-material yang digunakan sebagai sensor, gitu ya. Nah, untuk mendukung seluruh aktivitas yang ada di lab kami, di KK Fisika Instrumentasi ini ada lab yang mengembangkan dalam arah sensor, kemudian ada lab pengolahan image processing, ya, image processing dan digital sinyal atau digital signal processing. Ada juga lab yang khususkan pengembangan dalam instrumentasi analitik dan aerosol. Kemudian ada pengembangan instrumentasi berbasis jaringan IoT, ya. Kemudian juga kita mensupport untuk proses pembelajaran di bidang fisika khususnya dalam bidang instrumentasi, gitu ya, supaya untuk semua. Juga kami memiliki lab advanced computing di mana di dalam advanced computing ini punya fasilitas yang kita sebut dengan cluster ya. Di dalam cluster yang dikembangkan di lab advanced computing ini terdiri dari QC cluster ya, 68 threads dengan 208 GB total memori ya. GPU-nya ada sekian jumlahnya, lumayan cukup banyak begitu ya. Juga kita membantu untuk mensupport keseluruhan proses perkuliahan di fisika ITB. Ya, jadi ini QC cluster yang bisa dimanfaatkan, dan di sini juga bisa kita manfaatkan untuk diskusi maupun melakukan telekonferensi. Ya, waktu itu kita menyiapkan sebelum adanya COVID seperti sekarang. Nah, beberapa topik penelitian misalnya dalam bidang komputasi dulu ya. Jadi ada komputasi material design ya, atau desain material yang
berbasis digital functional theory tadi. Kemudian kita membuat modeling yang berbasis komputasi fluid dynamics ya, yang berbasis untuk menjelaskan fenomena dinamika fluida. Aplikasinya sangat luas, macam-macam. Ini sebagai contoh saja bagaimana kita mempelajari pengaruh dari ukuran sebuah penghalang untuk menghalangi kasus tsunami, gitu ya. Kemudian ini yang di bagian sebelah kanan, ya, ini adalah modeling yang kami kembangkan untuk membantu teman-teman biologi dalam modelkan bagaimana penumbuhan stem cell, gitu ya. Jadi ini yang dikembangkan di tempat kami. Ya. Nah, ini juga yang tadi saya ceritakan bahwa mengembangkan juga material nano yang digunakan untuk sebagai sensor, gitu ya. Di sini ada Bu Nina dan Pak Mitra Jamal yang fokus dalam pengembangan material nano sebagai bagian dari sensor-sensor yang dikembangkan. Salah satunya adalah mengembangkan untuk sensor halal, begitu ya, yang beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan. Nah, di sisi lain juga kita mengembangkan robot, ya, sistem robot yang digunakan untuk misalnya untuk pemadaman kebakaran, gitu ya. Jadi kita mengembangkan sistem robot yang terintegrasi dengan satelit, dengan sistem IoT dan lain sebagainya. Di dalam robot itu kita menempatkan sensor-sensor yang dibutuhkan untuk memantau kondisi lingkungan. Jadi kita mengembangkan juga mobil robot berbasis ini ya. Jadi ini timnya ada dari misalnya Bu Maria, ada Pak Mitra, ada Bu Nina, ada Pak Maman juga, gitu ya. Ini sebagai contoh bahwa kita mengembangkan tidak hanya untuk kepentingan akademis, tapi juga dalam aspek industri, gitu ya. Dan ini juga kita mengembangkan juga nih, Pak Maman juga mengembangkan sebuah sistem untuk tracking untuk dalam sebuah rumah misalnya, atau suatu ruangan atau suatu daerah ya, navigasi dengan menggunakan smartphone, connecting dengan IoT untuk memantau kondisi-kondisi yang ada, gitu ya. Jadi ini dikembangkan untuk mengembangkan tracking untuk membantu juga bagaimana kerumunan misalnya kalau misalnya kondisi COVID seperti sekarang ini. Nah, di samping itu juga kita mengembangkan instrumentasi untuk kebencanaan. Jadi kita mengembangkan sistem untuk memantau misalnya adanya pergeseran tanah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh peralatan yang sudah dikembangkan. Kemudian juga kita mengembangkan instrumentasi analitis, misalnya untuk uji filter air, kemudian beberapa alat ukur lain ini yang telah dikembangkan di kakak instrumentasi ya, sangat banyak. Juga sekarang yang lagi dikembangkan untuk membantu teman-teman yang terkait dengan ini lagi dikembangkan, ada mahasiswa S3 kami bersama-sama dengan Pak Freddy tadi mengembangkan instrumentasi medis yang berusaha mengembangkan stetoskop elektronik dan EKG untuk pemantauan kesehatan dari pasien tertentu, gitu ya. Ini misalnya contoh yang sebuah sistem yang dikembangkan di kakak kami, yaitu sistem aerosol dan material, bagaimana kita mengembangkan monitoring polusi, mengembangkan alat-alat untuk pengembangan nanofiber, begitu ya. Kemudian juga karakterisasi bagaimana menguji kualitas filter udara. Ya, jadi ini contoh-contoh. Di sini leadernya adalah Pak Miftah yang menjadi salah satu pengembang dari sistem ini. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bagaimana kita mencoba menggabungkan, mengintegrasikan misalnya stetoskop yang biasa digunakan oleh dokter, misalnya tiap sakit pasti diperiksa seperti itu, kemudian kita gabungkan dengan data-data yang ada di EKG untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, jadi ini kita bantu untuk mengembangkan sistemnya. Nah, jadi kita juga punya kolaborasi yang cukup banyak ya. Jadi ada beberapa universitas, contohnya ini sebagian besar kita tulis adalah di Jepang, yang kita mengembangkan juga double degree ya, program S2 dan S3 bersama dengan Osaka University dan Kanazawa University.
kemudian salah satu contoh ini adalah alumninya adalah sekarang bekerja di LIPI dan juga jadi dosen di ITB ya, double degree program dengan Osaka University. Kemudian kita mensupport beberapa dosen ya untuk menjadi joint professor bersama dengan dosen-dosen dari luar ya, perguruan tinggi, dan mahasiswa-mahasiswa dari kakak ini juga sering dipaksa secara kutip untuk sebagai student exchange keluar gitu ya. Kita menyediakan fasilitas itu. Nah, di samping itu juga kita mengembangkan juga untuk beberapa pengabdian ya, seperti misalnya menjelaskan konsep-konsep fisis di beberapa daerah ya, ini contoh saja. Ya, kemudian juga dengan Bangka meningkatkan kompetensi guru dan lain sebagainya bersama-sama dengan fisika teori waktu itu ya. Jadi tinjauannya untuk memastikan bahwa kita memang perlu bersama-sama dalam memajukan fisika untuk secara nasional, tidak hanya untuk di ITB tapi juga untuk di daerah-daerah dan perguruan tinggi, juga sekolah-sekolah menengah dan atas dan sekolah menengah pertama gitu ya. Ini yang kami lakukan beberapa waktu lalu sebelum ada pandemi. Nah, untuk mengembangkan dalam pandemi juga kita Pak Maman misalnya seperti ini dari kakak FIK itu membuat ATM beras ya, waktu itu kita masih sangat dihebohkan dengan takut tertular dan lain sebagainya. Kita mengembangkan ini dan kita bagikan gitu ya untuk beberapa teman-teman kita di daerah gitu ya. Dan ini yang sekarang kita lagi kembangkan, bagaimana kita mengembangkan precision farming berbasis IoT ya untuk membantu teman-teman di bidang pertanian agar mendapatkan atau mengembangkan agriculture atau pertanian yang berbasis teknologi kekinian gitu ya. Jadi kita membantu mengembangkan sistem ini. Ini juga sudah kita patenkan gitu ya. Ini beberapa contoh publikasi, saya tidak akan singgung satu persatu ya, tapi kurang lebih ada beberapa Bapak Ibu atau ini bisa bersama-sama untuk melihat di sini. Misalnya kita juga bekerja sama dengan kakak-kakak yang lain. Misalnya di sini ada tadi Pak Ferry juga bersama untuk mengembangkan sistem ini. Ya. Nah, ini contoh-contoh publikasi ya cukup banyak. Jadi secara total publikasi tiap tahun di kakak kami itu kurang lebih sekitar 30-an gitu ya, yang dengan jumlah dosen 8 orang ya. Nah, ini beberapa paten juga sudah kita kembangkan. Itu saja Pak Irfan, terima kasih. Terima kasih Profesor Supriyadi atas pemaparannya. Di sini ada pertanyaan Pak Supri, bagaimana profil lulusan dari KKFIK itu sendiri Pak Supri yang sekarang sudah pada lulus? Terima kasih. Ya, diceritakan saja ya. Jadi lulusan dari KKFIK ini sangat lebar. Ya. Pertama ada yang tentunya di akademisi atau di lembaga penelitian gitu ya, yang terutama yang mahasiswa S3 tentunya di lembaga penelitian dan jadi dosen. Misalnya ada di ITERA, di ITB, ataupun di perguruan tinggi yang lain. Nah, di samping itu alumni-alumni yang S1 itu karena kita sangat dekat dengan industri, itu banyak yang bekerja di industri. Ya, salah satu alumni dari lab KKFIK ini bekerja di Bukalapak ya, sebagai pengembang sistem untuk yang berbasis IoT. Jadi pengembangnya itu orang fisika dari instrumen gitu ya. Jadi karena kita memberikan pengalaman mereka untuk mengembangkan sebuah sistem, jadi bisa diterapkan di mana-mana. Nah, jadi profilnya kalau dibicarakan ada yang bekerja di industri itu sangat banyak, ya, terutama industri yang membutuhkan teknologi, ya, teknologi khususnya instrumentasi. Gitu ya. Jadi banyak di sana. Ada yang kerja di Pertamina yang sekarang menjadi salah satu pengembang untuk energi panas bumi di mana tuh yang di daerah Garut situ ya. Itu jadi variasinya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk menjadi peneliti ataupun menjadi dosen, tapi di kakak kami sangat lebar. Bahkan ada kalau kita ceritakan ada yang bekerja sebagai banker, bekerja di bank gitu ya, yang kelihatannya seperti nggak ada hubungannya, tapi ternyata mereka
berperan di sana, terutama dalam pengetahuan secara sistem yang cukup luas. Itu saja Pak Evan, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Supri. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan disampaikan langsung kepada Pak Supri mungkin melalui teks. Terima kasih banyak Profesor Supriyadi atas pemaparannya.